Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman farmasis. Pada kali ini kita akan belajar terkait swamedikasi pada kejadian demam dan nyeri. Nanti kita akan mempelajari dan membahas obat apa aja yang bisa diberikan atau digunakan dalam penyembuhan kasus demam, kemudian juga pada nyeri, ya, baik itu secara farmakologi, secara non-farmakologi, dan secara herbal atau tradisional. Oke, perlu diketahui bersama ya teman-teman semua bahwa demam dan nyeri itu merupakan suatu kejadian yang bisa dilakukan swamedikasi atau dilakukan pengobatan sendiri tanpa adanya suatu intervensi dari tenaga kesehatan lainnya ya, terkecuali seorang apoteker misalnya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait swamedikasi pada demam dan nyeri itu, kita lihat pada slide selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas terkait demam itu dulu ya. Yang mana diketahui di sini bahwa demam itu merupakan suatu bentuk kejadian di mana suhu tubuh itu mengalami kenaikan ya. Mengalami kenaikan di atas suhu normal secara keseharian atau dalam satu hari yang berhubungan dengan peningkatan titik patokan suhu di hipotalamus. Oke. Jadi adanya suatu bentuk kenaikan suhu dari yang sebelum-sebelumnya, dan perlu diketahui bahwa suhu tubuh orang normal itu berada di kisaran 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Jadi ini adalah suhu tubuh orang yang normal ya, atau orang yang sehat. Tidak ada gejala-gejala apapun, dalam hal ini adalah demam. Seperti itu. Nah, lebih daripada suhu 37,2 derajat Celcius ini, itu sudah masuk dalam kategori demam. Oke, kemudian lanjut ya teman-teman. Derajat suhu yang dapat dikatakan demam itu merupakan yang pada bagian rektal ya, di rektal. Kalau diukur di bagian rektal, misalnya menggunakan termometer ya. Kemudian termometernya itu adalah termometer rektal, ukurnya di sana. Jika suhunya itu menunjukkan sama dengan atau lebih dari 38 derajat Celcius, maka itu dalam kategori demam, sudah dikategorikan dalam kondisi yang demam. Atau misalnya menggunakan temperatur yang oral ya, yang dimasukkan ke dalam mulut. Nah, jika nanti menunjukkan angka sama dengan atau lebih besar 37,5 derajat Celcius, nah itu sudah dikatakan demam. Atau menggunakan temperatur akseleri ya, di mana suhunya itu lebih atau sama dengan 37,2, itu sudah masuk dalam kategori demam. Jadi dalam proses pengukuran suhu tubuh ya, pada bagian-bagian tubuh itu ada perbedaan suhu ya, seperti yang telah kita bahas tadi. Kalau di rektal itu 38 derajat Celcius, kalau secara oral itu 37,5, dan secara akseleri itu 37,2 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Pada kejadian demam itu sendiri, itu mengalami 3 fase secara garis besarnya. Ada 3 fase yang dilalui seseorang atau dilewati seseorang jika seseorang itu tubuhnya akan mengalami kejadian atau kasus demam. Nah, untuk yang pertama adalah fasenya itu berupa rasa kedinginan. Nah, di sini pada fase ini itu terjadi peningkatan suhu tubuh yang ditandai dengan terjadinya
vasokonstriksi pembuluh darah. Kemudian terjadi juga peningkatan aktivitas otot yang berusaha untuk memproduksi panas, sehingga tubuh akan merasa kedinginan dan menggigil. Seperti itu. Nah, setelah fase kedinginan ini dilewati, itu maka akan lanjut ke fase demam ya, fase demam atau fase yang kedua. Di mana pada fase ini keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas di titik patokan suhu itu sudah meningkat, sudah terjadi peningkatan atau lebih tinggi dari yang sebelumnya atau dari normalnya. Nah, setelah fase demam itu lanjut ke fase kemerahan atau fase yang ketiga. Nah, di fase yang ketiga ini bisa disebut dengan fase terjadinya suatu penurunan suhu ya. Artinya dari yang tinggi, yang demam tadi, masuk ke fase kemerahan, ya, yang ini, itu suhu yang tinggi akan turun lagi, gitu. Nah, ini ditandai dengan adanya vasodilatasi pembuluh darah. Kalau di fase kedinginan tadi, itu terjadi vasokonstriksi pembuluh darah. Nah, kalau di fase ketiga atau yang kemerahan, itu terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah. Dan pada fase kemerahan ini, seseorang itu juga biasanya berkeringat ya, mengeluarkan keringat yang banyak. Mana keringat ini tentunya memiliki fungsi ya. Fungsinya itu adalah suatu bentuk usaha untuk menghilangkan panas ya, sehingga tubuh itu akan berwarna kemerahan. Makanya disebut dengan fase kemerahan karena adanya tadi intervensi dari keringat serta adanya aktivitas pembuluh darah yang bersifat vasodilatasi. Jadi ini ketiga fase pada demam, kejadian demam. Oke, selanjutnya tipe-tipe demam. Nah, pada demam itu sendiri dibedakan pada 6 tipe ya. Ada yang disebut dengan demam septik, kemudian ada demam hektik, remittent, intermittent, continue, dan siklik. Nah, ini adalah tipe-tipe demam. Ada 6 ya. Untuk ke-6 tipe demam ini, silahkan teman-teman sekalian mencari ya wawasan atau definisi dari ke-6-nya. Oke, selanjutnya kita bahas terkait penata laksanaan demam atau gimana caranya kita melakukan suatu bentuk swamedikasi pada kejadian demam ya. Oke, yang pertama kita lihat di sini adalah penata laksanaannya itu berupa terapi secara non farmakologi atau terapi yang tidak menggunakan obat-obatan konvensional maupun herbal. Dalam artian terapi non-farmakologi itu bisa dilakukan dengan aktivitas tersendiri ya, tanpa adanya suatu bentuk intervensi obat-obatan, baik itu obat konvensional maupun yang herbal. Kemudian selanjutnya itu dapat diterapi dengan secara farmakologi ya, atau menggunakan obat-obatan konvensional atau obat-obat kimia. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan swamedikasi berupa herbal ya, atau obat-obatan tradisional yang memang secara empiris sudah membuktikan bahwa memiliki khasiat dalam proses penyembuhan atau pencegahan suatu penyakit seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan bahas atau melihat beberapa contoh daripada penata laksanaan demam itu sendiri, baik secara non-farmakologi, secara farmakologi, ataupun secara herbal atau tradisional. Untuk yang pertama, terapi non-farmakologi. Ya. Jadi pada kejadian demam itu sendiri ya, atau badan panas, untuk menurunkan suhu badan itu disarankan pada penderita untuk mengkonsumsi, dalam hal ini adalah minum air yang cukup banyak ya, cukup banyak. Di
Ini bisa digarisbawahi cukup banyak. Cukup banyaknya itu adalah minimal 8 gelas air dalam sehari. Apakah bisa lebih? Bisa, tapi jangan terlalu berlebihan seperti itu. Jangan sampai karena mau cepat turun panas badannya, kemudian minum banyak air misalnya segalon atau 2 galon, itu jangan. Tidak seperti itu juga. Ada batasannya juga ya, karena kita ketahui bahwa segala sesuatu itu punya ambang batas. Jika lewat daripada ambang batas, tentu akan ada suatu kondisi atau efek-efek yang tidak diinginkan akan terjadi seperti itu. Selain mengkonsumsi air yang banyak ya, itu disarankan juga untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi misalnya buah-buahan yang segar ya, yang segar bukan yang udah lama, yang udah layu. Kemudian mengkonsumsi sayur-sayurannya yang segar juga, kalau bisa bebas dari desinfektan gitu, kalau bisa diusahakan seperti itu. Nah, selain itu bisa juga dilakukan kompres pada badan yang panas ya. Kompresnya itu menggunakan air yang hangat, jangan menggunakan air yang dingin, air es misalnya, atau menggunakan es batu gitu. Jangan. Silakan menggunakan air yang panas ya, atau air yang hangat. Oke, selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Tentunya istirahat yang cukup ini memiliki suatu bentuk pengaruh yang besar juga pada kejadian atau proses menurunkan panas badan, karena tubuh itu sangat lelah misalnya ya, karena sudah melewati ambang batas, misalnya melakukan pekerjaan gitu, melewati ambang batas kinerja organ-organnya, kemudian terjadilah damuan atau drop. Nah, makanya di sini disebutkan perlu istirahat yang cukup. Oke, seperti itu ya untuk terapi non farmakologi kasus demam. Kemudian kita lanjutkan terapi secara farmakologi atau penggunaan obat-obat konvensional atau obat-obat kimia. Nah, untuk terapi farmakologinya itu bisa menggunakan golongan-golongan obat analgesik antipiretik, seperti contohnya adalah paracetamol. Namun perlu diketahui bahwa konsumsi paracetamol dalam jangka panjang itu bisa mengakibatkan ketergantungan. Selain ketergantungan, itu dapat menyebabkan terjadinya sirosis pada organ hati. Jadi perlu diperhatikan juga untuk konsumsi paracetamol itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya menggunakan obat-obatan NSAID ya. Misalnya adalah ibuprofen dan aspirin. Nah, ini hanya sebagian kecil contoh daripada obat-obat konvensional yang digunakan pada kejadian demam. Namun, obat-obat ini adalah yang umumnya, yang lazimnya digunakan dalam penurunan suhu badan pada orang yang mengalami demam. Oke. Selanjutnya terapi herbal atau tradisional ya. Dalam menggunakan terapi tradisional herbalis, perlu diketahui bahwa penggunaan obat herbal ini atau tradisional ini merupakan suatu pengetahuan, suatu ilmu ya, yang turun-temurun, yang dari nenek moyang ke nenek moyang yang sampai saat ini itu masih dilakukan ya, atau masih dipercaya memberikan efek yang begitu signifikan penggunaan herbal ini dalam penurunan atau menyembuhkan suatu gejala penyakit. Nah, tentunya herbal atau obat-obatan tradisional itu menggunakan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat ya, yang tidak menimbulkan efek samping bagi orang yang mengkonsumsinya seperti itu. Nah, itu adalah terapi herbal dan tradisional. Kita lanjut. Nah, ini merupakan beberapa pilihan terapi herbal atau terapi secara tradisional pada kejadian
demam ya teman-teman. Misalnya kita bisa menggunakan tanaman yang disebut kaca piring. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian bisa juga menggunakan tanaman sambiloto. Selanjutnya pegagan, ada meniran, kemudian bisa juga menggunakan temulawak, bisa juga menggunakan brotowali. Selain itu bisa juga menggunakan mentimun ya, yang merupakan biasanya selalu tersedia jika kita makan lalat. Selain itu bisa juga menggunakan bawang merah. Nah, dari contoh-contoh tanaman herbal tradisional ini tentunya sudah memiliki bukti ilmiah atau secara empiris bisa menurunkan atau menyembuhkan kejadian demam. Karena seperti kita ketahui di awal atau di sebelumnya tadi dibahas bahwa obat tradisional itu adalah tumbuhan yang berkhasiat yang sudah lama dilakukan atau dipraktekkan oleh orang-orang yang sakit misalnya ya, atau nenek-nenek moyang kita seperti itu. Oke, selanjutnya kita ambil contoh temulawak ya, atau bahasa latinnya Curcuma santoriza Roux. Nah, temulawak ini kegunaannya adalah sebagai antiinflamasi, bisa juga sebagai antibiotik, serta juga dapat meningkatkan produksi dan sekresi empedu. Nah, untuk temulawak ini telah digunakan sejak dahulu kala ya sebagai obat penurun panas. Selain penurun panas, juga digunakan dalam merangsang nafsu makan bagi orang-orang yang nafsu makannya menurun atau berkurang. Kemudian bisa juga mengobati sakit kuning ya pada liver, diare, kemudian penyakit MAS, serta perut kembung. Nah, cara membuat ramuan temulawak ini untuk mengatasi kasus demam, teman-teman bisa melihat di sini bahwa kita mengambil tentunya temulawak itu dulu ya, yang bersih, artinya sudah dibersihkan, gak ada tanah-tanahnya lagi atau kotoran-kotoran yang lain yang nempel. Itu sebanyak 10 gram ya, 10 gram rimpangnya. Setelah kita mengambil 10 gram rimpang temulawak, itu kemudian diparut dan ditambahkan setengah gelas air panas dengan ukuran gelasnya itu 200 ml. Nah, setelah adanya suatu bentuk penambahan temulawak yang diparut, kemudian ditambahkan air panas, itu dihomogenkan dengan cara diaduk rata, diaduk secara merata ya biar homogen. Nah, kemudian kita menunggu sampai dingin ya, udah nggak panas lagi. Kemudian kita lakukan pemerasan ya, diperas, dan yang diambil adalah sarinya. Setelah itu sarinya itu dicampur dengan 2 sendok makan madu ya, madu asli ya di sini ya teman-teman, menggunakan madu yang asli, bukan madu yang ada campuran gulanya atau campuran bahan-bahan yang lainnya. Usahakan menggunakan madu asli. Kemudian selanjutnya diaduk rata kembali, dihomogenkan. Nah, ramuan tadi antara campuran sari temulawak dan madu itu dibagi menjadi 3 ya, dibagi menjadi 3, kemudian dikonsumsi atau diberikan kepada pasien dengan aturan pakai 3 kali sehari dikonsumsi atau diminum. Misalnya 3 kali sehari ya teman-teman, berarti setiap 8 jam itu dikonsumsi. Misalnya di jam 8 pagi diminum, 8 jam selanjutnya itu diminum lagi ya, atau di jam 4 sore gitu. Nah, selanjutnya akan dikonsumsi lagi di jam 12 malam. Jadi intervalnya itu adalah 8 jam, 8 jam. Sehingga kemudian ramuan ini di dalam peredaran darah itu selalu ada, tidak pernah kosong ya. Jadi selalu
ada sebagai bentuk penyembuhan pada kasus demam seperti itu. Oke, itu yang temulawak. Selanjutnya kita berpindah ke swamedikasi nyeri ya, nyeri. Nah, untuk nyeri itu sendiri itu merupakan suatu pengalaman sensori dan emosi yang tidak menyenangkan ya, di mana itu ada hubungannya dengan terjadinya kerusakan jaringan atau potensial ya terjadi kerusakan jaringan ya. Artinya di sini jaringannya udah rusak atau jaringannya itu belum rusak, namun ada potensi yang begitu besar jaringan itu akan rusak. Nah, definisi nyeri ini berdasarkan IASP atau International Association for the Study of Pain. Seperti itu. Namun perlu diketahui juga bahwa nyeri itu sifatnya adalah individual yang dipengaruhi oleh genetik. Bisa juga dipengaruhi oleh latar belakang kultural, bisa juga dipengaruhi oleh umur, dan juga jenis kelamin. Jadi ada beberapa faktor multifaktorial kejadian nyeri ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, klasifikasi nyeri itu ada 4, terbagi atas 4. Yang pertama adalah nyeri akut dan kronik. Yang kedua, nyeri nociceptif dan neuropatik. Yang ketiga, nyeri visceral. Dan yang keempat adalah nyeri somatik. Untuk nyeri akut dan kronik ini, saya pikir teman-teman sudah pada tahu ya, dari definisi akar katanya aja akut dan kronik itu sudah pasti tahu. Kemudian untuk nyeri nociceptif dan neuropatik ya, untuk nociceptifnya itu adalah nyeri inflamasi yang dihasilkan oleh rangsangan kimia. Bisa juga dihasilkan oleh rangsangan mekanik dan suhu yang menyebabkan aktivasi maupun sensitasi pada nociceptor perifer atau pada saraf yang bertanggung jawab terhadap rangsang nyeri. Itu untuk nyeri nociceptif. Untuk nyeri neuropatik itu adalah nyeri yang ditimbulkan akibat kerusakan neuron pada saraf perifer maupun pada sistem saraf pusat yang meliputi jalur saraf aferen sentral dan perifer. Nah, ini biasanya digambarkan nyerinya ya, bentuk nyerinya itu adalah rasa terbakar dan nusuk-nusuk seperti itu. Itu untuk nyeri neuropatik berhubungan dengan SSP, sistem saraf pusat. Kemudian nyeri visceral. Nyeri visceral ini biasanya itu menjalar ya dan mengarah ke daerah permukaan tubuh ya, jauh daripada nyeri. Namun itu berasal dari dermatom yang sama dengan asal nyeri. Nah, untuk nyeri visceral ini ya teman-teman, itu seringkali terjadi seperti adanya kontraksi ritmis pada otot-otot polos ya. Nah, nyeri visceral ini misalnya adalah seperti kram, sering bersamaan dengan gastroenteritis atau penyakit kantung empedu atau obstruksi uretral, bisa juga pada kejadian menstruasi ya pada wanita, dan juga distensi uterus pada tahap pertama persalinan seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk nyeri yang somatik ya, atau nyeri keempat, itu adalah digambarkan dengan sifat nyeri yang sangat tajam, kemudian menusuk, kemudian rasa terbakar biasanya dirasakan oleh orang yang menderitanya. Kemudian kita lanjutkan untuk terapi secara non-farmakologi pada kejadian nyeri ya, itu dapat berupa terapi stimulasi atau dengan intervensi psikologi ya. Adanya suatu bentuk terapi stimulasi. Nah, untuk terapi stimulasi ini dilakukan dengan biasanya menggunakan transcutaneous electrical nerve stimulation atau disingkat dengan TENS. Nah, untuk intervensi secara psikologi ya, itu
merupakan suatu teknik yang berhasil dilakukan dalam terapi nyeri dengan menggunakan atau menerapkan metode latihan relaksasi ya. Kemudian kegiatan melukis ya, menggambar seperti itu orang-orang seni, atau dengan melakukan hipnotis pada pasien. Saya rasa untuk hipnotis pasien ini sangat jarang dilakukan. Biasanya itu adalah latihan relaksasi ya, atau mengalihkannya ke kegiatan melukis. Itu untuk terapi non farmakologinya. Selanjutnya adalah cara farmakologi ya. Itu dapat menggunakan obat-obatan analgesik ya, baik non opioid atau NSAID, bisa juga menggunakan obat-obatan analgesik ya, kemudian bisa juga menggunakan asam piranokarboksilat, bisa juga ini. Kemudian bisa juga pakai asam propionat, bisa juga menggunakan asam karboksil pirolizin serta penghambat COX-2 ya. Selain itu juga bisa menggunakan opioid analgesik ya, yang dimana dibagi terjadi dua, opioid agonis dan opioid antagonis. Nah, itu untuk terapi farmakologinya. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa opioid ini itu merupakan senyawa alami, bisa juga dari sintetik, yang itu efeknya sama seperti morfin. Ya. Kita ketahui bahwa morfin itu masuk dalam golongan obat-obat narkotik psikotropika. Nah, opioid ini itu penggunaannya itu biasanya adalah untuk menghilangkan nyeri yang sifatnya sangat-sangat dalam ya. Bisa dibilang sangat-sangat nyeri, nyerinya itu nyeri banget. Maksudnya seperti itu. Yang nyerinya itu disertai dengan ansietas. Baik karena perlakuan operasi ya, atau juga sebagai akibat luka atau suatu penyakit, misal adalah kanker. Jadi itu adalah kejadian-kejadian yang terapinya menggunakan opioid, yang mana nyerinya yang sangat-sangat dalam. Oke, kita lanjutkan. Untuk terapi herbal dan tradisionalnya ya teman-teman, itu bisa menggunakan daun kelor, kemudian ketepen Cina, bisa menggunakan cengkeh, ciplukan, kemudian daun encok, brotawali atau bangle, serta bunga matahari. Jadi bunga matahari itu ya, selain bijinya bisa dikonsumsi cemilan sebagai untuk snack cemilan gitu ya, ternyata bunganya itu bisa juga digunakan untuk meredakan atau menyembuhkan rasa nyeri. Ini hanya beberapa tanaman ya yang saya cantumkan untuk terapi herbal dan tradisional pada kejadian nyeri. Namun sebenarnya masih banyak tanaman-tanaman lain atau buah-buahan yang lain yang memiliki indikasi untuk menyembuhkan kejadian nyeri seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang bisa diambil contohnya misalnya adalah kelor ya, atau bahasa latinnya Moringa olivera. Nah, kegunaannya itu dapat mengobati rematik, nyeri ya, dan pegalinu. Nah, terus cara membuatnya itu adalah disiapin 2-3 gagang daun kelor ya. Kemudian disiapin juga setengah sendok makan kapur sirih. Nah, dari kedua bahan ini, daun kelor dan kapur sirih ini, itu ditumbuk, dimasukin ke dalam lumpangnya, atau bisa menggunakan alat-alat yang lainnya. Kemudian ditumbuk hingga halus. Nah, setelah itu digosok-gosokkan pada bagian yang sakit atau bagian yang nyeri. Jadi ini sifatnya topikal ya, ditempelin misalnya atau digosokin pada bagian yang nyeri, tidak untuk dikonsumsi atau melalui sistem pencernaan. Hanya di bagian luar badan aja. Itu untuk kelor ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah
kita ambil contoh brotawali atau nama latinnya Tinospora crispalin. Nah, kegunaannya adalah spesifik ya, di sini disebutin untuk nyeri sendi. Untuk nyeri sendi. Caranya gimana? Kita siapin satu jari ya, seukuran satu jari batang brotawali, kemudian dicuci dan dipotong-potong. Setelah itu direbus dengan 3 gelas air ya, ukuran gelasnya itu 200 ml, sampai menjadi 1 gelas air hingga 1 gelas air. Jadi 3 gelas air tadi kita rebus hingga kemudian tersisa 1 gelas air. Setelah dingin ya, setelah dingin itu disaring, kemudian ditambahkan madu secukupnya, kemudian dikonsumsi 3 kali 1/2 gelas, hanya setengah gelasnya. Jadi kalau gelasnya ukuran 200 ml itu dikonsumsi hanya 100 ml ya, selama 3 kali berarti hanya ada 300 ml yang dikonsumsi. Nah, ini untuk brotawali sebagai terapi herbal tradisional untuk kejadian atau penyembuhan nyeri sendi, khusus untuk nyeri sendi. Oke. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi materi yang simple. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmunya, terkhusus saya sendiri yang masih minim ilmu, fakir ilmu. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan ya dalam penyampaian pengucapan serta typo-typo pada materi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.